Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini Pak Guru akan melanjutkan pembelajaran tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, pembelajaran kedua. Hari ini kita akan belajar khusus mengenai pernapasan pada manusia. Simak baik-baik dan catat poin-poin pentingnya. Alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Manusia memiliki alat pernapasan berupa paru-paru. Perhatikan alur pernapasan pada manusia berikut ini. Udara masuk ke tubuh manusia melalui rongga hidung, kemudian melalui trakea, bronkus, dan ke paru-paru. Kemudian dari paru-paru, udara keluar juga melalui bronkus, trakea, rongga hidung, dan kemudian udara keluar dari tubuh manusia dalam bentuk gas CO2 atau karbon dioksida. Coba anak perhatikan bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernapasan serta fungsinya berikut. Yang pertama yaitu hidung. Hidung berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Kemudian hidung juga berfungsi untuk penyesuaian suhu dan kelembaban udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Yang kedua yaitu trakea atau tenggorokan. Tenggorokan atau trakea berfungsi untuk menghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Yang kedua, berfungsi untuk menyaring kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Itu adalah fungsi dari trakea. Bagian yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru itu terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus sendiri adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Sedangkan alveolus adalah ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Sampai sini paham ya anak-anak? Coba anak-anak menyimak penjelasan dari Pak Guru sambil membuka buku tematiknya, tema 2, halaman 13-20. Semua makhluk hidup bernapas, kita juga bernapas. Sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Hidung, udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Laring atau tekak,
atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Yang keempat yaitu trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu alveolus. Terdapat di dalam paru-paru. Merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Coba anak-anak perhatikan gambar organ pernapasan pada manusia. A, ini adalah hidung, kemudian B yaitu faring, di sini letaknya, C yaitu laring, D trakea, yang E di sini adalah bronkus, F yaitu paru-paru, paru-paru kanan kiri, yang G adalah diafragma. Sampai di sini jelas ya anak-anak? Jangan lupa untuk mencatat poin-poin pentingnya. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa, mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Anak-anak, sekarang kita belajar mengenai bagaimana cara menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari suatu teks. Terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami suatu isi teks. Ada beberapa kata tanya. Anak-anak tentunya masih ingat pelajaran kelas 3 bahwa ada 5W 1H, yaitu kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Apa digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Di mana biasanya digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. Kapan itu untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Siapa untuk menanyakan tokoh utama dan tokoh pendukung suatu isi teks atau peristiwa. Mengapa untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Bagaimana itu untuk menanyakan cara membuat proses urutan pendapat atau sikap. Berapa itu untuk menanyakan jumlah atau banyak benda. Cukup jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan materi selanjutnya. Ayo kita cari tahu. Saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan napas kita menghisap dan mengembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik napas sebanyak 15 sampai 20 kali setiap menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu kita menarik napas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan napas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit, kita menarik napas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita terengah. Nah, sekarang anak sudah tahu ya, kenapa setiap kita melakukan aktivitas yang berat, napas kita terengah-engah.
Lambat cepatnya kita menarik napas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Materi selanjutnya, anak-anak, kita akan membahas tentang tangga nada diatonis mayor. Apakah anak-anak sudah tahu apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonis mayor? Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval jarak nada 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Sekarang anak-anak sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonis mayor. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau 3 dan diakhiri nada 1. Ya, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Sedangkan tangga nada diatonis yaitu rangkaian 7 nada dalam 1 oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Nada-nada pada tangga nada diatonis mayor berjarak, tadi sudah kita bahas ya, 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ciri-cirinya bersifat riang gembira, bersemangat. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Contoh lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Tentunya anak-anak sudah pernah mendengar, mungkin ada juga yang sudah hafal. Judulnya yang termasuk dalam tangga nada diatonis mayor, contohnya yaitu Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dan Indonesia Raya. Beberapa contoh lagu ini memiliki sifat riang gembira dan bersemangat, makanya termasuk dalam tangga nada diatonis mayor. Coba anak-anak di rumah nanti mencoba untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka yang diciptakan oleh H. Mutahar. Nanti anak-anak mencoba di rumah, kemudian bisa dikirim dalam bentuk video ke Pak Guru. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Anak-anak bisa paham dan mengerti pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.